Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrul Ahmad Haryadi. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang KMGT, yaitu bidang judul optimisasi fermentasi urin sapi dengan aditif tetes tebu atau molasses untuk menghasilkan pupuk organik cair yang berkualitas tinggi. Untuk pokok permasalahannya yaitu dari pupuk organik. PKM ini berlatar belakangi yaitu yang pertama kebutuhan akan pupuk organik yang semakin tinggi, yang kedua banyaknya populasi sapi perah, yang ketiga limbah cair dari sapi perah yang sangat menumpuk karena banyaknya populasi sapi perah, yang terakhir yaitu menghasilkan pupuk organik yang berkualitas dari limbah cair dari sapi perah. Tujuan dari PKM ini yang pertama yaitu menjelaskan kelebihan urin sapi sebagai bahan baku pupuk organik cair. Yang kedua, menjelaskan kelemahan urin sapi jika langsung dijadikan pupuk organik cair. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana meningkatnya kualitas pupuk organik cair yang dihasilkan jika urin sapi diproses melalui fermentasi. Yang terakhir, yaitu menjelaskan bagaimana optimalisasi fermentasi urin sapi dengan aditif tes tebu untuk menghasilkan pupuk organik cair yang berkualitas tinggi. Yang pertama yaitu pupuk. Pupuk sendiri merupakan suatu material yang ditambahkan media tanaman atau tanam yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dari tanaman itu sendiri sehingga tanaman bisa berproduksi dengan baik. Untuk sedikit sejarah dari pupuk ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, atau lebih tepatnya sekitar 5.000 tahun lalu, yaitu para petani dari zaman dahulu untuk bercocok tanam menggunakan tutup dengan pupuk. Karena kemajuan teknologi, pupuk sekarang ada beberapa variasi. Yang pertama dari asalnya pupuk ada dua, yaitu pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam sendiri ini pupuk yang dibuat dari alam atau bahan alam seperti pupuk kandang. Lalu untuk yang buatan ini pupuk yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Biasanya dibuat dari bahan kimia yaitu pupuk TSP contohnya. Yang kedua dari senyawanya ada organik dan anorganik. Sama, kalau yang organik ini adalah pupuk alam yang biasa dibuat dari bahan alam seperti kotoran hewan dan lain-lain. Lalu yang anorganik ini pupuk yang biasanya dibuat dari bahan-bahan kimia. Untuk dari bentuk pupuk sendiri ada yang padat dan ada yang cair. Pupuk organik merupakan pupuk yang memiliki senyawa organik dengan perbandingan C atau N yang ada dalam tanah yang dapat digunakan untuk merangsang menyerap nutrisi yang sulit masuk ke dalam tubuh mikroorganisme karena kekurangan nitrogen di dalam tanah. Dengan perbandingan keseimbangan banyak mikroorganisme yang mati dan terurai kembali sehingga unsur nutrisi untuk kesuburan tanah. Jadi pupuk organik ini ya pupuk yang berasal dari tanah atau pupuk yang berasal dari alam yang memiliki kandungan C atau N yang lebih tinggi daripada pupuk yang anorganik atau pupuk yang dibuat dari bahan kimia. Selanjutnya yaitu pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang lebih mudah diserap oleh tanaman karena memiliki unsur-unsur yang di dalamnya sudah terurai. Tanaman akan menyerap dari unsur hara terutama melalui akar, namun bisanya daun juga memiliki kemampuan untuk menyerap dari unsur haranya sehingga ada manfaatnya apabila pupuk cair tidak hanya diberikan di sekitar tanaman tapi juga di bagian daun-daunnya. Kelebihan pupuk organik cair yang pertama sudah didapatkan, yang kedua memiliki kandungan NPK yaitu natrium, fosfor, kalium, air yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang padat, yang kedua mudah diserap oleh tanaman dan tanah, yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu memiliki kandungan unsur hara atau makro dan mikro yang rendah sehingga harus diberikan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu dilakukan peningkatan kualitas pupuk organik cair dengan metode fermentasi. Proses ini dilakukan agar kualitas pupuk organik cair semakin bagus yang dapat dilihat di tabel berikut. Pada proses fermentasi urin yang terdapat kelebihan dibandingkan dengan urin yang tidak dilakukan fermentasi, yaitu meningkatnya kandungan unsur hara yang terdapat pada urin tersebut yang dapat menyuburkan tanaman. Selain itu, bau urin yang setelah dan sebelum diminum itu berbeda karena yang sebelum itu baunya menyengat dan yang
Sesudah itu baunya tidak menyengat dengan warnanya coklat kehitaman. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pupuk organik dengan tetes debu. Pada yang sebelumnya tadi yaitu dilakukan fermentasi itu terjadi kelemahan. Yang pertama, tidak semua N atau nitrogen yang berbentuk dan mudah dihisap akan dipergunakan pada pupuk itu tersebut, tapi nitrogen itu sedikit banyaknya diserap atau dimakan oleh bakteri itu sendiri karena itu adalah makanan untuk bertahan hidupnya. Untuk yang kedua yaitu nitrogen sendiri itu sedikit banyak itu menguap, oleh karena itu dilakukan penambahan tetes debu. Kenapa dilakukan penambahan tetes debu? Tetes debu ini berfungsi untuk fermentasi urin sapi untuk menyembuhkan mikroba yang ada di dalam tanah. Karena dalam tetes debu atau molasses ini terdapat nutrisi bagi bakteri itu sendiri yaitu Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk menghancurkan material organik di dalam urin dan tentunya mereka akan membutuhkan nitrogen. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan dari tetes debu atau molasses ini agar kandungan unsur hara fermentasi berlangsung dengan sempurna. Selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan dari pupuk organik cair. Untuk alatnya digunakan yaitu bak atau wadah dari urin sapi ya. Untuk bahan utama dari pembuatan ini itu urin sapi untuk organik cairnya. Lalu tambahkan EM4 atau bakteri, lalu tambahkan tetes debu dan tambahkan starternya. Jadi untuk caranya itu urin sapi difermentasikan dengan E4 aktif mikroorganisme. Ini adalah bakteri, sekumpulan bakteri baik untuk tanaman atau untuk tanah. Lalu setelah difermentasikan, dicampurkan dengan tetes debu, lalu disimpan di dalam drum tank itu selama 7 hari. Setelah itu, jadilah pupuk organik cair yang memiliki kualitas lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.